Senja mulai menyelimuti langit, mengguratkan warna jingga yang perlahan memudar menjadi kelam. Di sebuah aula kecil di pinggiran kota, deretan kursi dipenuhi para pencari makna. Mereka datang untuk menyimak dialog kebudayaan yang menghadirkan dua sosok yang dikenal karena keluasan pikirannya. Gus Ikdam, ulama karismatik yang lemah lembut namun tegas dalam prinsip, dan Sujiwo Tejo, budayawan eksentrik yang dikenal karena keberaniannya menggugat dogma. Sorotan lampu panggung menyinari wajah keduanya, memantulkan kesan tenang pada Gus Ikdam dan tatapan tajam penuh tanya pada Sujiwo Tejo. Hening sejenak, sebelum akhirnya Sujiwo memulai percakapan dengan suara berat yang menggema di seluruh ruangan. "Gus, bicara tentang cinta dan agama, apa yang membuat pernikahan beda agama begitu diharamkan? Bukankah itu justru mengekang kejujuran cinta?" Pertanyaan itu meluncur seperti anak panah, tepat mengenai pusat perhatian. Ruangan seketika terdiam. Beberapa orang saling pandang, sebagian menahan napas menanti jawaban. Gus Ikdam tidak langsung menanggapi. Ia memejamkan mata sejenak, seolah menyelami kedalaman samudera kata-kata yang harus ia pilih dengan bijak. Setelah keheningan yang terasa begitu panjang, Gus Ikdam membuka mata dan tersenyum lembut. "Cinta, Mas Tejo, adalah anugerah yang suci. Namun, kesuciannya bukan hanya pada rasa, tapi juga pada cara menjaganya," ucapnya pelan namun penuh makna. "Pernikahan adalah ikatan suci yang bukan sekadar pertautan dua hati, melainkan juga penyatuan keyakinan dalam satu jalan." Sujiwo Tejo mengangguk pelan, namun sorot matanya belum luluh. "Tapi Gus, bukankah cinta adalah kejujuran paling hakiki? Jika agama melarang pernikahan beda keyakinan, apakah itu bukan bentuk ketidakjujuran pada cinta itu sendiri?" Nada suaranya tegas, nyaris mendesak. Beberapa hadirin terlihat gelisah. Pertanyaan itu menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang nyata. Gus Ikdam mengusap janggut tipisnya, mengurai senyum yang tak sepenuhnya bisa dibaca. Ia tahu, pertanyaan ini bukan sekadar gugat rasa, melainkan juga gugatan pada pemahaman agama yang sering dianggap baku. Dengan suara yang tenang namun penuh kewibawaan, Gus Ikdam menjawab, "Kejujuran pada cinta adalah keberanian memilih jalan yang tidak sekadar membahagiakan hati, tapi juga menenangkan jiwa. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar penyatuan cinta, tapi juga penyatuan iman. Jika keyakinan berbeda, akankah rumah tangga itu tetap harmonis ketika nilai-nilai dasar pun tak sejalan?" Kata-kata Gus Ikdam mengalir lembut, namun bagai arus deras yang menghantam karang. Sujiwo terdiam sesaat, tatapan tajamnya melunak, namun bibirnya membentuk senyuman kecil. "Jadi, kejujuran pada cinta harus tunduk pada aturan keyakinan?" Tanyanya dengan nada lirih, nyaris seperti bicara pada dirinya sendiri. Gus Ikdam mengangguk pelan. "Kejujuran bukan hanya pada perasaan, tapi juga pada komitmen terhadap iman. Jika dua jiwa menyatu tanpa kesamaan arah dalam keyakinan, maka kejujuran itu akan diuji oleh waktu dan keadaan." Suasana kembali hening. Tak ada yang bergerak, seolah takut suara sekecil apapun akan merusak kesakralan percakapan itu. Sujiwo Tejo menarik napas dalam-dalam, menatap Gus Ikdam dengan sorot yang berbeda. Ada ketertarikan, ada kekaguman, namun juga ada segumpal tanya yang belum terjawab. "Aku ingin memahami lebih dalam, Gus," suara Sujiwo Tejo melembut, seperti seorang murid yang merindukan penjelasan dari gurunya. "Maukah Gus menerima kedatanganku di pesantren? Mungkin dengan menyelami keyakinan, aku bisa menemukan jawaban yang kucari." Senyum Gus Ikdam mengembang, matanya berbinar penuh kehangatan. "Pintu pesantren selalu terbuka bagi siapapun yang ingin mencari hikmah. Datanglah, Mas Tejo, kita lanjutkan perbincangan ini di sana." Senja benar-benar memudar, menyisakan gelap yang membentang di cakrawala. Namun di dalam aula kecil itu, percikan cahaya pemahaman mulai menyala. Sebuah pertemuan tak terduga yang menjadi awal perjalanan pencarian makna. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti halaman pesantren. Udara dingin menyusup hingga ke tulang, namun suasana tetap terasa hangat dengan suara lantunan ayat suci yang mengalun dari masjid kecil di ujung pelataran. Sujiwo Tejo melangkah perlahan memasuki gerbang pesantren, menatap takjub pada kesederhanaan yang menenangkan. Tidak ada kemewahan, namun damai terasa merasuk hingga ke relung jiwa. Di serambi kayu yang menghadap taman sederhana, Gus Ikdam sudah menunggu. Duduk bersila di atas tikar anyaman pandan, wajahnya memancarkan keteduhan yang mengundang kedamaian.
Di depannya, dua cangkir teh hangat mengepul, mengeluarkan aroma melati yang lembut. Selamat datang, Mas Tejo. Semoga udara sejuk ini menenangkan pikiran, sapa Gus Ikdam dengan suara lembut, mengangkat cangkirnya sejenak sebagai tanda penghormatan. Sujiwo Tejo tersenyum kecil, duduk di hadapan Gus Ikdam dengan gerakan yang tenang namun menyimpan gelora di dada. Tempat ini damai sekali, Gus. Seakan semua kegelisahan terhenti di gerbang, ucapnya sambil memandangi taman yang dihiasi bunga-bunga liar bermekaran. Gus Ikdam mengangguk pelan, matanya mengikuti arah pandang Sujiwo. Ketika hati jernih, damai akan datang dengan sendirinya. Tempat hanyalah cerminan dari kedamaian jiwa yang dibawa penghuninya, balasnya lembut. Suasana hening sejenak, hanya suara burung pipit yang terdengar bersahutan. Namun keheningan itu tak berlangsung lama, Sujiwo Tejo menghela napas panjang, lalu tatapannya berubah tajam. Gus, aku masih belum memahami dengan sepenuhnya. Mengapa agama membatasi cinta hanya pada sesama pemeluknya? Bukankah cinta adalah bahasa semesta yang melampaui batas keyakinan? Pertanyaan itu meluncur tanpa basa-basi, seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Gus Ikdam menatap dalam-dalam, senyumnya tidak pudar. Ia sudah menduga pertanyaan ini akan datang, dan ia tahu jawaban yang akan diberikannya tak mungkin sederhana. Mas Tejo, suara Gus Ikdam terdengar hening namun tegas, cinta memang bahasa semesta. Ia hadir dalam hati manusia tanpa membedakan suku, bangsa, atau agama. Tapi pernikahan bukan sekadar cinta. Ia adalah penyatuan jalan hidup, penyatuan keyakinan, dan kesatuan tujuan. Sujiwo Tejo menyandarkan tubuhnya pada pilar kayu di belakangnya, kedua alisnya bertaut. Bukankah jalan hidup bisa disatukan tanpa harus memaksakan keyakinan? Tanyanya, nada suaranya berusaha tetap tenang meski hatinya bergolak. Gus Ikdam menggeleng pelan, tatapannya teduh namun dalam. Pernikahan adalah komitmen panjang yang bukan hanya soal mencintai, tapi juga tentang membangun generasi. Bagaimana dua orang yang berbeda arah iman bisa mendidik anak-anak mereka tanpa kebingungan? Apakah mereka akan tumbuh dalam keraguan, atau dipaksa memilih salah satu jalan dengan setengah hati? Ucapan itu menusuk tajam. Sujiwo Tejo terdiam, mengingat seorang temannya yang memilih menikah beda agama dan kini menghadapi kebingungan dalam mendidik anaknya. Anak itu sering bertanya mengapa ayah dan ibunya tak pernah berdoa bersama, mengapa ada dua kitab yang berbeda di rak rumah mereka. Hatinya tersentak, namun logikanya belum menyerah. Tapi, Gus, bukankah mereka bisa saling menghargai perbedaan? Saling mengajarkan toleransi dan menerima bahwa cinta lebih besar dari keyakinan. Sujiwo Tejo berusaha meyakinkan diri sendiri lebih dari meyakinkan lawan bicaranya. Gus Ikdam tersenyum lembut. Toleransi itu mulia, Mas Tejo. Namun, dalam rumah tangga, yang dibutuhkan bukan sekadar toleransi, tapi keselarasan. Cinta yang jujur adalah cinta yang berjalan seiring, bukan berjalan dengan arah yang berbeda. Mata Sujiwo Tejo berkilat, seperti menemukan celah dalam argumen itu. Jadi, Gus, apakah kejujuran dalam cinta harus tunduk pada aturan agama? Bagaimana jika kejujuran itu justru berada di luar batas keyakinan? Gus Ikdam tak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan angin pagi membawa aroma bunga melati masuk ke dalam napasnya. Setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, ia membuka mata dan menatap Sujiwo Tejo dengan tatapan penuh kasih. Kejujuran dalam cinta adalah keberanian untuk memilih jalan yang membawa kedamaian, bukan hanya kebahagiaan. Jika dua jiwa menyatu namun tak sejalan dalam iman, cinta itu akan diuji oleh waktu. Apakah mereka sanggup menghadapi perbedaan yang mungkin melukai? Ataukah cinta itu akhirnya akan rapuh oleh perbedaan yang tak terjembatani? Suasana kembali sunyi. Sujiwo Tejo terdiam, mencoba mencerna kata-kata Gus Ikdam yang mengalun lembut namun mengguncang keyakinannya. Pertanyaan itu menggema di dalam hatinya, menimbulkan gelombang tanya yang kian dalam. Aku mengerti arah pemikiranmu, Gus, tapi, izinkan aku melihat dari sudut pandang yang lain, ujar Sujiwo Tejo pelan, suaranya sedikit bergetar. Aku ingin memahami tidak hanya dari nalar, tapi juga dari kehidupan nyata. Gus Ikdam tersenyum hangat. Baiklah, Mas Tejo, kalau begitu, ikutlah denganku besok. Kita akan mengunjungi seseorang yang memilih jalan pernikahan beda agama. Mungkin dari sana, kita bisa melihat bukan hanya teori, tapi juga realita.
Sujiwo Tejo mengangguk pelan, matanya berbinar dengan semangat yang tak bisa disembunyikan. Ia tahu, perjalanannya mencari kebenaran baru saja dimulai. Di serambi pesantren yang damai itu, dua pemikir besar sedang menyiapkan langkah untuk menyelami kedalaman cinta dan keyakinan. Angin pagi berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun melati yang mulai gugur. Seperti sebuah isyarat, bahwa jawaban atas pertanyaan tentang cinta dan agama tak pernah sederhana. Langit mendung menaungi perjalanan mereka. Awan kelabu menggantung rendah seolah turut menyimpan kegelisahan yang dirasakan Sujiwo Tejo. Duduk di samping Gus Ikdam dalam mobil yang melaju pelan, pikirannya dipenuhi tanya. Apa yang akan ia temukan dalam kunjungan ini? Apakah semua pertanyaannya tentang cinta dan agama akan terjawab, atau justru semakin membingungkan? Gus Ikdam menyetir dengan tenang, tatapannya lurus ke depan namun senyumnya tetap menghiasi wajahnya. Seolah bisa membaca keresahan yang menggelayut di hati Sujiwo, ia berbicara dengan nada lembut, Mas Tejo, terkadang pemahaman tak datang dari perdebatan, tapi dari menyaksikan kenyataan. Sujiwo menoleh, mengamati wajah bijak di sampingnya. Siapa yang akan kita temui, Gus? Tanyanya pelan, nyaris seperti bisikan. Mereka pasangan yang memilih jalan pernikahan beda agama. Aku ingin kau melihat sendiri bagaimana cinta diuji oleh perbedaan keyakinan, jawab Gus Ikdam tanpa sedikit pun nada menghakimi. Sujiwo mengangguk pelan, dadanya terasa berat. Sekuat tenaga ia berusaha membuka pikirannya seluas mungkin, menyiapkan hatinya untuk menyaksikan kenyataan yang mungkin tak seindah teorinya tentang cinta yang bebas dari batas keyakinan. Setibanya di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, mereka disambut oleh senyum hangat seorang wanita berhijab. Wajahnya lembut namun menyiratkan kepedihan yang tak bisa sepenuhnya disembunyikan. Di sampingnya, seorang pria berdiri kaku, mengenakan kalung salib yang terbuat dari kayu di lehernya. Mereka adalah Anissa dan Daniel, pasangan yang bertahan dalam pernikahan beda agama selama 7 tahun. Masuklah, Gus. Kami senang sekali bisa mendapat kunjungan dari panjenengan, ucap Anissa sambil mempersilakan mereka masuk. Gus Ikdam dan Sujiwo duduk di ruang tamu yang sederhana namun bersih. Di dindingnya tergantung kaligrafi ayat Al-Quran berdampingan dengan salib kayu kecil. Dua simbol iman yang berbeda itu tergantung dalam damai, namun entah mengapa Sujiwo merasakan ketegangan yang tak terlihat. Percakapan dimulai dengan canda ringan dan sapaan akrab. Namun kehangatan itu tak bertahan lama ketika seorang anak kecil berlari dari dalam kamar, wajahnya berseri-seri sambil membawa buku cerita di tangan. Ayah, Ibu, hari ini aku belajar tentang Nabi Muhammad di sekolah. Tapi kemarin ayah bilang kita harus percaya pada Yesus. Mana yang benar? Kata-kata polos itu menghantam suasana seperti angin badai. Semua terdiam, mata Sujiwo membulat, dadanya terasa sesak. Anissa menunduk dalam-dalam, menggigit bibirnya seakan menahan gejolak batin. Sementara Daniel mengusap wajahnya, tampak jelas kebingungan dan kepedihan yang bercampur menjadi satu. Sayang, itu, suara Anissa bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Daniel menatap anaknya dengan pandangan sedih, sebelum akhirnya berkata lirih, nanti ayah dan ibu jelaskan, nak. Sekarang main dulu ya. Anak itu mengangguk, wajah cerianya tak terganggu oleh suasana tegang yang mengelilinginya. Ia berlari kembali ke dalam kamar, meninggalkan keheningan yang menusuk di ruang tamu. Anissa menghapus air matanya dengan punggung tangan, suaranya lirih saat berkata, itulah yang setiap hari kami hadapi, Gus, setiap hari kami harus menjelaskan pada anak kami, tanpa pernah benar-benar menjawab. Daniel mengangguk, wajahnya menyiratkan kepedihan yang dalam. Kami tak ingin memaksakan keyakinan kami padanya. Kami ingin dia memilih sendiri, tapi, semakin lama, semakin sulit untuk menjelaskan tanpa membuatnya bingung. Sujiwo Tejo terdiam, seluruh tubuhnya terasa kaku. Inilah kenyataan yang tak pernah ia bayangkan saat memperjuangkan kebebasan cinta lintas agama. Cinta memang tak mengenal batas keyakinan, tapi anak mereka harus menanggung kebingungan yang tak berkesudahan. Gus Ikdam menunduk dalam, suaranya bergetar pelan saat berkata, pernikahan beda agama tak hanya menguji cinta, tapi juga menguji keimanan. Bukan hanya pada suami dan istri, tapi juga pada anak yang tak pernah meminta dilahirkan dalam kebingungan. Anissa mulai terisak, kepalanya tertunduk dalam-dalam. Setiap malam aku menangis, Gus. Bukan karena aku menyesali pernikahan kami, tapi karena aku takut merusak iman anakku.
Aku takut dia tumbuh tanpa arah, tanpa pegangan yang jelas. Daniel merangkul istrinya, suaranya serak menahan tangis. Aku mencintai Anissa, dan aku mencintai anak kami. Tapi kadang aku merasa cinta ini menyakitinya, menyakiti kami semua. Sujiwo Tejo merasakan matanya memanas. Pertahanannya runtuh, hatinya tercabik-cabik oleh pemandangan di depannya. Ia datang untuk mencari jawaban, namun yang ia temukan justru kenyataan yang lebih menyakitkan dari pertanyaan-pertanyaannya. Gus Ikdam memejamkan mata, bibirnya bergetar saat melafalkan doa yang lirih namun penuh harap. Ya Allah, kuatkanlah hati mereka, berikanlah petunjuk dan kedamaian di dalam rumah ini. Doa itu melayang lembut di udara, menyatu dengan isak tangis yang tertahan dan keheningan yang menusuk. Dalam sekejap, Sujiwo Tejo merasa runtuh. Ia datang dengan keyakinan tentang cinta yang bebas dari batas keyakinan, namun yang ia saksikan adalah luka yang tak terobati, kebingungan yang tak terjawab, dan cinta yang terperangkap dalam perbedaan yang tak terselesaikan. Angin dingin bertiup pelan, menggoyangkan salib kayu dan kaligrafi yang tergantung berdampingan di dinding. Dua simbol iman yang berbeda itu bergoyang lembut, seolah meratapi cinta yang dipaksa berdiri di antara dua keyakinan yang tak pernah menyatu. Malam menyelimuti langit dengan warna kelam pekat. Bintang-bintang redup, seakan enggan menyaksikan pergulatan batin yang terjadi. Di dalam kamar tamu pesantren, Sujiwo Tejo terduduk di tepi ranjang, kepalanya tertunduk dalam. Bayangan wajah Anissa yang menangis dan tatapan kosong Daniel terus menghantuinya. Ia datang dengan keyakinan bahwa cinta mampu melampaui batas keyakinan. Ia ingin membuktikan bahwa pernikahan beda agama adalah kejujuran cinta yang suci. Namun kenyataan yang dilihatnya tadi siang menghantam kesadarannya tanpa ampun. Cinta itu ada, namun terjebak dalam kebingungan yang menyesakkan. Pintu diketuk pelan. Suara lembut Gus Ikdam memecah keheningan. Mas Tejo, sudah waktunya makan malam. Mari bergabung di serambi. Sujiwo menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Baik, Gus. Saya segera menyusul. Saat ia keluar, angin malam menyambut dengan dingin yang menusuk. Di serambi, Gus Ikdam duduk dengan piring sederhana di depannya. Nasi putih dan sayur lodeh, aroma pedasnya menguar lembut. Senyum Gus Ikdam menyambut kedatangannya, namun mata bijaknya mengamati dengan seksama. Makanlah, Mas Tejo. Makanan hangat bisa sedikit mengurangi kegelisahan, ucap Gus Ikdam dengan nada penuh pengertian. Sujiwo duduk di sampingnya, namun tangan yang menggenggam sendok terasa berat. Gumpalan di dadanya belum juga surut. Akhirnya, ia meletakkan sendok itu kembali, menatap lurus ke depan tanpa fokus. Gus, bagaimana caranya menjelaskan pada anak tanpa membuatnya bingung? Bagaimana mereka bisa menjalani pernikahan tanpa melukai hati satu sama lain? Gus Ikdam meletakkan piringnya perlahan, menyeka mulutnya dengan tenang. Ia sudah menduga pertanyaan ini akan muncul. Mas Tejo, cinta memang bisa melampaui perbedaan. Namun pernikahan bukan sekadar cinta. Ia adalah penyatuan tujuan, penyelarasan jalan hidup, dan yang terpenting, keteguhan dalam iman. Sujiwo memejamkan mata, meresapi kata-kata itu. Tapi Gus, mereka sudah berusaha. Mereka saling menghormati keyakinan masing-masing. Mengapa tetap terasa begitu sulit? Suaranya bergetar, penuh kebingungan dan luka. Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam, sorot matanya lembut namun tegas. Karena dalam pernikahan, keharmonisan tak cukup dengan saling menghormati. Dibutuhkan kesatuan arah, agar tak ada kebingungan dalam melangkah. Sujiwo menggigit bibirnya, hatinya terasa remuk. Jadi, cinta mereka tak cukup untuk melawan perbedaan keyakinan. Gus Ikdam tersenyum tipis. Cinta mereka cukup, sangat cukup. Tapi cinta mereka terjebak dalam perbedaan yang tak terjembatani. Cinta tak bisa menghapus keyakinan, dan keyakinan tak bisa dipaksa oleh cinta. Sujiwo menundukkan kepala, air matanya menggenang, meski tak sampai jatuh. Gus, mengapa harus sesulit ini? Mengapa cinta yang seharusnya suci justru melukai begitu dalam? Gus Ikdam memejamkan mata sejenak, seakan ikut merasakan kepedihan di hati Sujiwo. Karena manusia sering mengira bahwa cinta adalah tujuan akhir, padahal ia hanyalah jalan. Jalan untuk mencapai ketenangan jiwa, kebahagiaan hidup, dan keimanan yang kokoh. Sujiwo terdiam, tubuhnya gemetar menahan emosi. Apakah itu berarti, cinta mereka salah? Gus Ikdam menggeleng pelan. Tidak, Mas Tejo, cinta mereka tidak salah.
Yang salah adalah ketika cinta itu dipaksakan berjalan pada dua arah yang berbeda. Kata-kata itu menghantam Sujiwo seperti badai. Ia tersandar pada tiang kayu di belakangnya, pandangannya kosong. Semua keyakinannya tentang kebebasan cinta runtuh seketika. Ia datang dengan semangat mempertahankan cinta lintas agama, namun yang ia temukan adalah luka yang tak kunjung sembuh. Aku tidak menghakimi mereka, Mas Tejo, lanjut Gus Ikdam dengan suara bergetar. Aku menghormati cinta mereka, keteguhan mereka dalam mempertahankan pernikahan. Tapi, aku tak bisa memejamkan mata pada kenyataan bahwa perbedaan keyakinan akan selalu menjadi tembok yang memisahkan mereka, sekuat apapun. Mereka mencoba menjembataninya. Sujiwo menunduk dalam-dalam, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Ia merasa kalah, remuk, hancur oleh kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Mereka memilih jalan yang sulit. Aku menghormati keberanian mereka, lanjut Gus Ikdam dengan lembut. Tapi jalan itu penuh luka, penuh kebingungan, dan penuh air mata. Apakah itu yang disebut kejujuran pada cinta? Sujiwo menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar menahan tangis. Ia ingin membantah, ingin mempertahankan keyakinannya, namun kata-kata Gus Ikdam terlalu dalam menusuk hatinya. Gus Ikdam menatapnya dengan tatapan penuh kasih. Mas Tejo, terkadang kejujuran pada cinta adalah berani mengakui bahwa cinta saja tak cukup. Terkadang, kejujuran itu adalah keberanian untuk melepaskan, demi ketenangan jiwa dan keteguhan iman. Angin malam bertiup lembut, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Sujiwo Tejo terdiam lama, mencoba merangkai kembali kepingan hatinya yang berserakan. Ia datang mencari jawaban, namun yang ia temukan justru kenyataan yang jauh lebih menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. Malam semakin larut, namun kegelisahan itu tetap menyelimuti. Di bawah langit yang kelam, Sujiwo Tejo menghadapi dilema terbesar dalam hidupnya. Antara cinta yang ingin ia perjuangkan, dan kenyataan yang tak bisa ia pungkiri. Keesokan harinya, kabut tipis masih menggantung rendah saat Sujiwo Tejo berjalan sendirian di halaman pesantren. Embun membasahi rerumputan, meninggalkan jejak basah di setiap langkahnya. Udara pagi menusuk kulit, namun hatinya terasa lebih dingin dari embusan angin yang melewatinya. Bayangan wajah Anissa yang menangis dan tatapan putus asa Daniel masih membekas kuat di pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, pertanyaan polos anak mereka terus terngiang, menggoreskan luka dalam hatinya. Luka yang tak pernah ia duga akan ia rasakan saat mempertanyakan kejujuran cinta. Langkah kakinya terhenti di depan masjid kecil di sudut halaman. Dari dalam terdengar lantunan doa yang lembut dan penuh ketenangan. Sujiwo berdiri diam di ambang pintu, menatap Gus Ikdam yang tengah khusyuk dalam sujud panjang. Tatapan Sujiwo melembut, matanya berkaca-kaca melihat ketenangan yang terpancar dari wajah Gus Ikdam. Ia menunggu hingga Gus Ikdam menyelesaikan doanya, lalu mendekat perlahan. Gus Ikdam menoleh, tersenyum hangat seperti biasa. Mas Tejo, pagi ini terasa lebih dingin. Tapi, kau sudah terbangun lebih awal, sapanya dengan nada penuh kehangatan. Sujiwo duduk di sampingnya, punggungnya bersandar pada dinding masjid yang dingin. Ia menatap langit yang masih kelabu, suaranya pelan nyaris tak terdengar, Gus, apakah kejujuran dalam cinta selalu membawa kepedihan? Gus Ikdam menghela napas panjang, matanya menerawang jauh. Kejujuran tak selalu membawa kebahagiaan, Mas Tejo. Terkadang, kejujuran justru membawa luka, karena ia memaksa kita melihat kenyataan yang tak selalu sesuai harapan. Sujiwo menggenggam kedua tangannya, berusaha menahan guncangan dalam dadanya. Aku ingin memperjuangkan cinta yang jujur, cinta yang tak dibatasi oleh keyakinan. Tapi setelah melihat Anissa dan Daniel, apakah perjuanganku ini salah? Gus Ikdam menatapnya lembut. Perjuanganmu tidak salah, Mas Tejo. Kau memperjuangkan sesuatu yang kau yakini. Tapi terkadang, dalam perjuangan, kita harus berani melihat kenyataan bahwa apa yang kita yakini tak selalu membawa kebahagiaan bagi semua orang. Sujiwo terdiam, tatapannya kosong. Aku melihat cinta mereka terperangkap dalam perbedaan yang tak bisa disatukan. Anak mereka tumbuh dalam kebingungan, dan mereka terluka oleh keyakinan yang tak bisa mereka lepaskan. Suaranya bergetar, kepedihan jelas tergambar di wajahnya. Gus Ikdam mengangguk pelan, sorot matanya dipenuhi rasa iba. Itulah harga yang harus dibayar ketika cinta dan iman berjalan di jalur yang berbeda. Mereka terikat oleh cinta, namun terpisah oleh keyakinan yang tak mungkin dileburkan.
Sujiwo menggeleng lemah. Apakah tidak ada jalan lain, Gus? Apakah tidak ada cara agar cinta dan keyakinan bisa berdampingan tanpa melukai? Gus Ikdam terdiam lama. Angin pagi berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan yang mulai menguning. Ada jalan, Mas Tejo, tapi jalan itu penuh duri, penuh air mata, dan penuh pengorbanan. Tidak semua orang sanggup menapakinya tanpa terluka. Sujiwo memejamkan mata, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia teringat pada seorang wanita yang pernah ia cintai, seseorang yang memiliki keyakinan berbeda. Mereka saling mencintai dengan tulus, namun perbedaan agama menjadi tembok yang tak bisa mereka hancurkan. Ia berusaha memperjuangkan cinta itu, namun akhirnya wanita itu memilih untuk mengakhiri hubungan mereka demi keteguhan imannya. Aku mengerti sekarang, Gus, mengapa dia memilih pergi. Saat itu, aku mengira dia tak cukup mencintaiku. Tapi sekarang aku paham, dia memilih imannya, karena tak ingin kebingungan ini menyakiti kami berdua. Suara Sujiwo parau, tubuhnya bergetar menahan perih di dadanya. Gus Ikdam mengusap bahu Sujiwo dengan lembut. Dia jujur pada cintanya, Mas Tejo. Kejujurannya adalah dengan melepaskan, agar tak ada hati yang terluka lebih dalam. Sujiwo terisak, kesedihan yang lama terpendam kini mengalir deras. Aku pikir aku bisa melawan takdir dengan memperjuangkan cinta. Tapi ternyata, cinta tak bisa memaksa iman untuk menyatu. Gus Ikdam menghela napas panjang, menatap langit yang mulai berwarna keemasan. Cinta adalah anugerah, tapi iman adalah pegangan hidup. Ketika cinta berjalan seiring dengan iman, keduanya akan membawa kebahagiaan. Tapi ketika keduanya berjalan di arah yang berlawanan, yang terjadi hanyalah kebingungan dan luka yang tak berkesudahan. Sujiwo menghapus air matanya, mencoba menguatkan dirinya. Jadi, jalan yang harus kupilih adalah merelakan. Gus Ikdam mengangguk lembut. Terkadang, cinta yang paling jujur adalah dengan melepaskan. Bukan karena tak lagi mencintai, tapi karena menghormati iman yang tak bisa dipaksa menyatu. Suasana kembali hening. Matahari mulai muncul di ufuk timur, sinarnya yang hangat perlahan mengusir kabut pagi. Sujiwo menatap matahari itu dengan tatapan sendu, seolah melihat harapannya yang perlahan memudar. Namun dalam keheningan itu, ia mulai menemukan kedamaian. Kedamaian dalam menerima bahwa cinta tak selalu harus dimiliki. Bahwa kejujuran dalam cinta terkadang adalah keberanian untuk merelakan. Angin pagi berhembus lembut, membawa kehangatan yang perlahan menyusup ke dalam hatinya. Di sampingnya, Gus Ikdam tersenyum penuh kasih. Ia tahu, Sujiwo telah menemukan jawabannya. Jawaban yang mungkin tak membahagiakan, namun membawa kedamaian yang tak pernah ia duga sebelumnya. Hari-hari berlalu, namun bayangan wajah Anissa dan Daniel terus membayangi pikiran Sujiwo Tejo. Setiap kali ia mencoba melupakan, pertanyaan polos anak mereka kembali menghantam kesadarannya. Ibu bilang Nabi Muhammad, ayah bilang Yesus, mana yang benar? Pertanyaan itu terus menggema, mengiris nuraninya. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa cinta adalah jawaban dari segalanya, namun kenyataan yang dilihatnya justru membuktikan sebaliknya. Cinta yang terbelenggu dalam perbedaan keyakinan ternyata tak mampu memberi kepastian, bahkan pada hati yang paling polos sekalipun. Sujiwo menghabiskan waktu lebih lama di pesantren, mencoba mencari ketenangan. Ia mengikuti pengajian, berdiskusi dengan santri, namun hatinya tetap gelisah. Malam-malamnya diisi dengan doa yang panjang, memohon petunjuk pada Tuhan yang kini terasa begitu jauh. Hingga suatu malam, saat bulan menggantung pucat di langit, Sujiwo terbangun oleh mimpi yang menghantui. Dalam mimpinya, ia melihat Anissa dan Daniel berdiri di tepi jurang yang dalam. Di tengah jurang itu, anak mereka berdiri sendirian, menatap kedua orang tuanya dengan wajah kebingungan. Ayah, ibu, aku harus kemana? Suara anak itu menggema, dipenuhi kebingungan yang memilukan. Anissa menangis tanpa suara, sementara Daniel menggigit bibirnya hingga berdarah. Mereka mengulurkan tangan, namun jurang itu terlalu lebar untuk dijangkau. Sujiwo berteriak, mencoba menjembatani jarak di antara mereka, namun suaranya lenyap ditelan angin. Anak itu berbalik, menatap Sujiwo dengan mata penuh air mata. Om, mengapa cinta membuatku tersesat? Sujiwo terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya memburu, dadanya terasa sesak. Ia tak bisa lagi berpura-pura. Pertanyaannya tentang kejujuran cinta bukan lagi sekadar wacana, tapi menjadi luka yang nyata. Pagi harinya,
Sujiwo mendatangi Gus Ikdam yang tengah duduk di serambi, menikmati secangkir teh hangat. Mata bijak itu menyambutnya dengan senyuman lembut. Pagi ini tampaknya lebih mendung. Apakah hatimu juga sedang mendung, Mas Tejo? Sujiwo duduk di sampingnya, menghela napas panjang. Gus, aku tidak bisa tidur. Mimpi itu terlalu nyata. Anak itu terperangkap dalam kebingungan, dan aku tak bisa menolongnya. Apakah ini hukuman karena aku mencoba memperjuangkan cinta yang berbeda keyakinan? Gus Ikdam menggeleng pelan, tatapannya lembut penuh kasih. Bukan hukuman, Mas Tejo. Tapi peringatan, agar kau tak mengabaikan kenyataan yang ada di depan mata. Sujiwo mengerutkan kening. Maksud Gus? Gus Ikdam mengaduk tehnya perlahan, suaranya lembut namun tegas. Perjuanganmu untuk membuktikan cinta lintas agama tidaklah salah. Tapi kau melupakan satu hal penting, bahwa cinta bukan hanya tentang dua hati yang saling mencintai. Ada jiwa-jiwa lain yang terlibat, yang akan menanggung akibat dari perbedaan yang tak terselesaikan. Sujiwo terdiam, meresapi kata-kata itu. Bayangan anak Anissa dan Daniel kembali muncul dalam pikirannya. Kebingungan yang terlihat di mata anak itu adalah kebingungan yang ia ciptakan sendiri dengan keyakinannya bahwa cinta bisa mengalahkan perbedaan. Aku tidak pernah memikirkan dampaknya pada anak mereka, suara Sujiwo bergetar. Aku hanya berpikir tentang cinta yang bebas dari batas keyakinan. Tapi aku lupa, bahwa kebebasan itu datang dengan konsekuensi yang harus ditanggung oleh mereka yang tak bersalah. Gus Ikdam tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Itulah yang sering dilupakan oleh mereka yang memperjuangkan kebebasan cinta. Bahwa kebebasan mereka mungkin saja menjadi penjara bagi jiwa-jiwa yang masih polos. Kebingungan itu bukan kesalahan anak itu, tapi akibat dari perbedaan yang tak mampu dijelaskan oleh cinta semata. Sujiwo memejamkan mata, air matanya mengalir deras. Jadi, cinta mereka adalah kesalahan. Gus Ikdam menggeleng. Tidak, Mas Tejo, cinta mereka tidak salah. Namun cinta yang mereka pilih datang dengan harga yang sangat mahal. Dan sayangnya, harga itu harus dibayar oleh anak mereka yang tak pernah meminta dilahirkan dalam kebingungan. Sujiwo merasakan hatinya remuk. Ia tak pernah menyangka bahwa perjuangannya akan membawa luka sedalam ini. Ia datang untuk mencari kejujuran dalam cinta, namun yang ia temukan adalah kebingungan dan kepedihan yang tak berujung. Mereka saling mencintai, mereka saling menghormati keyakinan masing-masing. Tapi, mengapa tetap terasa begitu sulit? Tanya Sujiwo dengan suara parau. Gus Ikdam menghela napas panjang, tatapannya sendu. Karena pernikahan bukan sekadar tentang cinta. Ia adalah penyatuan arah hidup, penyatuan tujuan, dan yang terpenting, keteguhan dalam iman. Ketika arah hidup dan tujuan tak bisa disatukan, cinta menjadi kebingungan yang menyakitkan. Sujiwo meremas tangan hingga putih. Jadi, mereka harus berpisah demi ketenangan jiwa anak mereka. Gus Ikdam terdiam lama sebelum menjawab, suaranya lirih namun penuh kepastian. Terkadang, perpisahan bukan karena cinta yang hilang, tapi karena cinta yang terlalu dalam untuk membiarkan orang yang kita cintai tumbuh dalam kebingungan. Mereka harus memilih, bukan demi mereka sendiri, tapi demi ketenangan jiwa anak mereka yang tak bersalah. Kata-kata itu mengiris hati Sujiwo. Ia datang dengan harapan memperjuangkan cinta lintas agama, namun yang ia temukan adalah kenyataan yang tak mampu dilawan oleh cinta sekalipun. Langit mendung mulai menitikkan gerimis. Angin dingin berhembus, membawa kesejukan yang menusuk hingga ke tulang. Sujiwo terdiam, memandangi hujan yang turun dengan hati yang kian berat. Gus Ikdam menatapnya penuh kasih. Mas Tejo, kejujuran dalam cinta tak selalu berakhir dengan bahagia. Terkadang, kejujuran itu justru membawa perpisahan, demi ketenangan jiwa dan keteguhan iman. Kau harus menerima kenyataan itu, seberat apapun rasanya. Sujiwo menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia ingin melawan, ingin menyangkal kenyataan itu. Namun yang terlihat di depan matanya adalah luka yang terus menganga. Luka yang tak bisa disembuhkan oleh cinta yang berusaha melawan perbedaan. Hujan semakin deras, namun keheningan di antara mereka tetap terasa menyakitkan. Di bawah langit yang kelabu, Sujiwo Tejo akhirnya menyadari bahwa perjuangannya untuk kejujuran cinta justru membawa kebingungan yang tak pernah ia duga. Malam merambat pelan di pesantren, menyelimuti setiap sudut dengan kesunyian yang mencekam. Sujiwo Tejo berdiri di beranda, menatap langit gelap yang tak berbintang. Angin malam berhembus dingin,
namun hatinya terasa lebih beku dari udara di sekelilingnya. Pikirannya tak henti-hentinya kembali pada wajah Anissa dan Daniel. Cinta yang mereka perjuangkan begitu kuat, namun semakin jelas di matanya bahwa kekuatan itu justru melukai anak mereka. Kebingungan yang dialami Daniel kecil adalah kebingungan yang tak pernah terpikirkan oleh Sujiwo sebelumnya. Ia memejamkan mata, mengingat perdebatan panjang yang terjadi 2 hari lalu. Anissa menangis di hadapannya, suaranya bergetar saat berkata, "Mas Tejo, aku ingin anakku bahagia. Tapi bagaimana caranya menjelaskan pada Daniel bahwa ibu dan ayahnya mencintainya, sementara keyakinan kami tak pernah sejalan?" Sementara Daniel hanya terdiam dengan mata berkaca-kaca, suaranya lirih penuh kepedihan, "Aku mencintai Anissa, Om. Tapi aku tak bisa meninggalkan imanku. Dan aku tak ingin Daniel tumbuh tanpa keyakinan yang jelas. Apakah cinta ini harus berakhir demi ketenangan hatinya?" Sujiwo menggeleng kuat, mencoba mengusir kenangan itu. Namun semakin ia berusaha melupakan, semakin tajam bayangan itu menghantui benaknya. Langkah kaki lembut terdengar di belakangnya. Sujiwo menoleh, menemukan Gus Ikdam berdiri dengan wajah tenang namun matanya menyiratkan kesedihan yang dalam. Tanpa berkata apa-apa, Gus Ikdam duduk di sampingnya, menatap langit yang sama-sama kelam. Hatinya masih gelisah. "Ya, Mas Tejo?" tanya Gus Ikdam pelan. Sujiwo mengangguk lemah, suaranya lirih penuh kepedihan. "Gus, apakah benar, cinta yang tak bisa disatukan oleh iman harus diakhiri? Apakah tidak ada jalan lain selain perpisahan?" Gus Ikdam terdiam lama sebelum menjawab. "Cinta adalah anugerah, tapi iman adalah pegangan hidup. Ketika keduanya berjalan seiring, kebahagiaan akan tercipta. Tapi saat keduanya saling bertentangan, yang lahir hanyalah kebingungan." Sujiwo meremas tangannya sendiri, berusaha menahan gemuruh di dadanya. "Aku ingin percaya bahwa cinta bisa melampaui batas keyakinan. Tapi kenyataan yang kulihat justru menunjukkan sebaliknya. Anissa dan Daniel, mereka saling mencintai dengan tulus. Tapi cinta itu justru membuat mereka saling melukai." Gus Ikdam menghela napas panjang, sorot matanya redup. Karena cinta mereka terhalang oleh iman yang tak bisa dipaksakan. Mereka berusaha menjembatani perbedaan, tapi jembatan itu rapuh, dan anak mereka terperangkap di tengahnya. Sujiwo menggeleng, suaranya parau menahan isak. "Aku merasa bersalah, Gus. Sejak awal, akulah yang meyakinkan mereka bahwa cinta bisa melawan perbedaan agama. Akulah yang memberi mereka harapan bahwa cinta akan menyatukan segalanya. Tapi sekarang, harapan itu justru menjadi luka." Gus Ikdam menatapnya lembut. "Kau tak sepenuhnya salah, Mas Tejo. Niatmu baik, kau ingin mereka bahagia. Tapi kau lupa bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang cinta. Ada keyakinan yang tak bisa diabaikan, dan ada anak yang menjadi korban dari kebingungan itu." Sujiwo memejamkan mata, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Daniel bertanya padaku, Gus, dia bertanya mana yang benar, Nabi Muhammad atau Yesus? Aku tak bisa menjawabnya." Gus Ikdam mengangguk pelan, karena pertanyaan itu bukan sekadar tentang kebenaran, tapi tentang arah hidup yang harus dipilihnya. Dan bagaimana mungkin ia bisa memilih, jika kedua orang tuanya tak pernah berada di jalan yang sama? Sujiwo terisak, suaranya bergetar menahan pilu. "Gus, apakah perpisahan adalah satu-satunya jalan? Apakah harus seperti itu akhirnya?" Gus Ikdam menatap jauh ke depan, suaranya dalam namun penuh kelembutan. "Terkadang, cinta yang paling jujur adalah cinta yang rela melepaskan. Melepaskan bukan karena tak lagi mencintai, tapi karena ingin orang yang kita cintai menemukan ketenangan dalam keyakinan yang tak terbagi." Sujiwo terdiam lama, tubuhnya bergetar menahan perih di dadanya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa perjuangan untuk cinta justru akan berakhir dengan perpisahan." Gus Ikdam mengangguk, sorot matanya dipenuhi keharuan. Karena tidak semua cinta ditakdirkan untuk bersatu. Ada cinta yang datang untuk mengajarkan kebahagiaan, tapi ada juga yang datang untuk mengajarkan keikhlasan dalam kehilangan. Angin malam berhembus pelan, membawa dingin yang menusuk tulang. Sujiwo merasa tubuhnya kaku, namun hatinya lebih dingin dari apapun yang pernah ia rasakan. Ia menatap Gus Ikdam dengan mata memerah. "Aku takut, Gus, takut melihat mereka berpisah. Takut melihat cinta yang begitu indah harus berakhir dengan air mata." Gus Ikdam mengusap bahunya dengan lembut. "Air mata tak selalu berarti kesedihan, Mas Tejo.
Terkadang, air mata adalah jalan untuk menerima kenyataan yang tak mampu kita ubah. Sujiwo terisak, kepedihan menghancurkan pertahanannya. Ia datang ke pesantren ini dengan penuh keyakinan bahwa cinta bisa melawan segalanya. Namun yang ia temukan justru kenyataan pahit bahwa perbedaan iman adalah tembok yang tak bisa diruntuhkan oleh cinta semata. Langit malam semakin kelam, namun di kejauhan, cahaya bulan mulai muncul perlahan. Gus Ikdam tersenyum tipis, menatap bulan yang perlahan menyibak kegelapan. Lihatlah, Mas Tejo, bahkan dalam kegelapan yang pekat, cahaya selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Begitu pula cinta, meskipun harus berakhir, ia tetap meninggalkan cahaya kenangan yang akan selalu hidup dalam hati mereka. Sujiwo menatap bulan dengan air mata yang terus mengalir. Dalam keheningan malam itu, ia menemukan jawabannya. Jawaban yang begitu pahit, namun begitu jujur. Bahwa kejujuran dalam cinta terkadang adalah keberanian untuk merelakan, demi ketenangan jiwa yang lebih dalam. Hari itu datang dengan mendung kelabu yang menggantung berat di atas kota. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menyelinap hingga ke tulang. Sujiwo Tejo berdiri di depan rumah Anissa, tubuhnya kaku seperti patung. Pikirannya melayang pada malam-malam panjang yang ia habiskan dalam doa dan pergulatan batin. Ia datang dengan hati yang hancur, namun tekadnya sudah bulat. Kata-kata Gus Ikdam terus terngiang, kejujuran dalam cinta tak selalu berakhir bahagia. Terkadang, kejujuran itu justru membawa perpisahan, demi ketenangan jiwa dan keteguhan iman. Pintu terbuka perlahan, dan Anissa berdiri di sana dengan wajah pucat. Matanya sembab, seakan tak lagi memiliki air mata untuk ditumpahkan. Namun senyum kecil tetap dipaksakan terukir di wajahnya. Mas Tejo, masuklah. Sujiwo mengangguk, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mengikuti Anissa masuk ke dalam rumah yang terasa begitu sunyi, begitu dingin. Daniel sudah menunggu di ruang tamu, duduk dengan wajah sendu. Ia menatap Sujiwo dengan tatapan yang sulit diartikan, penuh kepedihan dan kelelahan. Sujiwo menarik napas panjang sebelum duduk di hadapan mereka. Ia menatap wajah Anissa dan Daniel bergantian, mencoba mencari kekuatan di balik tatapan mereka yang kosong. Anissa, Daniel, suara Sujiwo bergetar. Aku datang bukan untuk memaksa kalian memilih, tapi untuk menyampaikan kebenaran yang harus kalian hadapi. Daniel menunduk dalam, bahunya bergetar menahan isak. Anissa memejamkan mata, air matanya jatuh tanpa suara. Mereka tahu apa yang akan dikatakan Sujiwo, namun tetap saja, mendengarnya secara langsung terasa seperti belati yang menusuk jantung. Cinta kalian begitu kuat, begitu tulus, lanjut Sujiwo, suaranya serak. Tapi kekuatan cinta itu tak mampu menjembatani perbedaan yang kalian hadapi. Perbedaan keyakinan yang begitu dalam, yang tak bisa diselesaikan hanya dengan cinta semata. Anissa menggigit bibir hingga berdarah, tubuhnya bergetar hebat. Mas Tejo, kami sudah berusaha. Kami mencoba menghormati keyakinan masing-masing. Kami mencoba mengajarkan Daniel tentang cinta yang tak memandang agama. Tapi, mengapa tetap terasa begitu sulit? Sujiwo menghela napas panjang, merasakan kepedihan yang sama menusuk hatinya. Karena cinta kalian terbelenggu oleh keyakinan yang berbeda. Daniel membutuhkan arah hidup yang jelas, yang tak bisa kalian berikan jika tetap berjalan di jalan yang berbeda. Daniel mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Om, jadi, kami harus berpisah. Suaranya pecah, penuh kepedihan. Apakah hanya itu jalannya? Sujiwo menggigit bibir, berusaha menahan tangis yang mendesak keluar. Terkadang, perpisahan bukan karena cinta yang hilang. Tapi karena cinta yang terlalu dalam untuk membiarkan orang yang kita cintai tumbuh dalam kebingungan. Kalian harus memilih, bukan demi diri kalian sendiri, tapi demi ketenangan jiwa Daniel yang tak bersalah. Anissa menangis terisak-isak, tubuhnya limbung. Daniel segera merengkuhnya dalam pelukan, mencoba menahan kepedihan yang tak mampu ia lawan. Sujiwo hanya bisa menunduk, merasakan hatinya remuk berkeping-keping. Mereka bertiga terdiam lama, hanya suara tangis yang mengisi kesunyian di dalam ruangan itu. Hingga akhirnya, Daniel mengusap air matanya dan berkata dengan suara lirih, "Aku mencintaimu, Anissa, tapi aku tak bisa meninggalkan imanku. Dan aku tak bisa membiarkan Daniel tumbuh tanpa arah keyakinan yang jelas." Anissa menggenggam tangan Daniel erat-erat, matanya membara oleh kepedihan. "Aku pun mencintaimu, lebih dari apapun di dunia ini. Tapi aku tak bisa mengkhianati keyakinanku sendiri.
Aku tak ingin hidup dalam kepura-puraan. Sujiwo memejamkan mata, air matanya mengalir deras. Inilah akhir dari perjuangannya. Perjuangan yang ia yakini bisa melawan perbedaan, namun kenyataan justru berkata sebaliknya. Cinta mereka terlalu dalam, namun keyakinan mereka terlalu berbeda untuk disatukan. Dengan suara parau, Sujiwo berkata, terkadang, cinta paling dalam adalah cinta yang rela melepaskan. Melepaskan bukan karena berhenti mencintai, tapi karena ingin orang yang kita cintai menemukan kedamaian dalam iman yang tak terpecah. Daniel dan Anissa menangis dalam pelukan, merasakan kepedihan yang begitu menusuk. Mereka saling mencintai dengan segenap jiwa, namun cinta itu justru membawa kebingungan yang tak mampu mereka lawan. Sujiwo berdiri perlahan, menatap pasangan itu dengan tatapan penuh kasih. Perpisahan ini bukan akhir dari cinta kalian. Cinta itu akan selalu ada, dalam kenangan, dalam doa, dan dalam hati yang saling merindu. Tapi kalian harus menerima kenyataan bahwa tak semua cinta ditakdirkan untuk bersatu. Ia melangkah pergi, meninggalkan rumah yang dipenuhi isak tangis dan kepedihan. Langit di luar semakin kelam, hujan turun dengan deras, seakan turut menangisi perpisahan yang tak terhindarkan. Di bawah derasnya hujan, Sujiwo Tejo berjalan tanpa payung, membiarkan air mata dan air hujan bercampur menjadi satu. Ia tak pernah menyangka bahwa perjuangannya akan berakhir dengan kepedihan sedalam ini. Namun ia tahu, ini adalah kejujuran yang harus mereka hadapi. Bahwa cinta yang tak bisa dipersatukan oleh iman harus rela dipisahkan oleh takdir. Dan dalam kepedihan yang menusuk hati, Sujiwo menyadari satu hal, bahwa kejujuran dalam cinta tak selalu membawa kebahagiaan, tapi selalu membawa kedamaian yang dalam. Di bawah langit yang menangis, Sujiwo berdoa dalam hati, berharap cinta mereka tetap hidup dalam kenangan yang tak akan pernah mati.